Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamasaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Radio TV dan Radio Rojian muliakan Allah SWT beserta TV yang lainnya ikut bergabung di pagi hari ini, dan demikian pula radio-radio dakwah yang lainnya. Semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat, di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan dan berbagai kepentingan-kepentingan antum ya, dan diberkahi segala usaha-usaha antum oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa pula kita memperbanyak salawat dan salam kita buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita dan tauladan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Sungguh keberuntunganlah bagi orang-orang yang senantiasa mempelajari, mengamalkan, serta menyebarkan sunnah-sunnah beliau. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita yaitu melanjutkan bahasan dari faedah-faedah sejarah Islam. Dalam majlis atau pelajaran lalu kita telah membahas tentang sekilas perkembangan Islam, kelanjutan perjuangan dakwah yang dilanjutkan oleh Khalifatul Rasyidin, salah satu Khulafa Ar-Rasyidin yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan berlanjut dengan Khalifah yang kedua yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu Khalifah Ats-Tsani, Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan berbincang bagaimana pertama sekali garis keturunan beliau, keluarga beliau. Setelah itu sedikit kita akan masuk bagaimana sebelum keadaan beliau sebelum masuk Islam dan bagaimana beliau masuk Islam. Tentu akan berlanjut insyaallah di majlis-majlis yang akan datang bagaimana perkembangan dakwah Islam setelah beliau memimpin, yang mana beliau sebagai salah satu lambang keadilan dalam memimpin ya, dan juga di masa beliau cukup Islam sangat memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga di masa beliau lah Islam menguasai dua kekuasaan adik kuasa, yaitu saat itu adalah kerajaan Persia dan juga Romawi. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, garis keturunan beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pada kakek yang ketujuh dari sisi garis silsilah keayahan beliau, silsilah ayah beliau, dan pada kakek yang keenam dari silsilah keturunan garis keturunan ibunda beliau. Beliau ini bernama Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahin bin Abdullah bin Qurat atau bin Qurtin bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi nenek beliau atau kakek-kakek beliau berjumpa garis keturunan dengan Rasulullah SAW, yaitu dari Adi bin Ka'ab, dari Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay yaitu kakek yang ketujuh daripada garis silsilah keturunan Rasulullah SAW ya, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ya, bin Abdul Manaf, Tur bin Murrah, terus ke atas ya, sampai ketemu dengan yaitu Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi beliau adalah bangsa Quraisy tapi tidak dari Bani Hashim. Jadi beliau bukan termasuk golongan Ahlul Bait, karena golongan Ahlul Bait adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dari sisi keibuan beliau berjumpa dari kakek beliau yang ketujuh, yaitu Murrah bin Ka'ab ya. Murrah bin Ka'ab. Nah, itu sedikit tentang garis keturunan beliau, bahwa beliau bagian dari Quraisy, di mana Rasulullah SAW menyebutkan inna hadzal amr fi Quraisy. Sebenarnya disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq anhu ketika pemilihan khalifah pertama di Bani Sakifah, Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijri, 6 kenabian, bukan 6 Hijrah, 6 kenabian, dari kenabian Rasulullah SAW. Dalam umur yang ada yang berbeda, ada yang mengatakan umur 25 tahun, ada yang mengatakan umur 33 tahun. Dan beliau lahir yaitu setelah terjadian peristiwa Fil, yaitu 13 tahun setelah kejadian
Abraha menyerang Ka'bah ya dari Yaman. Jadi Rasulullah SAW lebih tua dari beliau sekitar 10 tahun terlebih. Taib, kemudian itu sedikit tentang kelahiran beliau, garis keturunan beliau dan hubungan beliau dengan Rasulullah SAW. Adapun hubungan beliau dengan Rasul kita SAW, samping satu kabilah sama-sama dari Quraisy, juga dari sisi nanti adalah beliau adalah mertua dari Rasulullah SAW. Anak-anak beliau adalah Abdurrahman, ya, Abdullah bin Umar. Ini anak beliau yang paling tua, dan yaitu beliau termasuk adalah di antara sahabat pilihannya. Abdullah bin Umar masyhur sekali. Sahabat ini termasuk 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dan Hafsah, istri Rasulullah SAW, ini anak beliau yang kedua, yaitu ibu beliau Hafsah ini adalah Zainab binti Mal'un. Kemudian ada lagi anak beliau Asim bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar, Hafsah binti Umar, kemudian Asim bin Umar, dan ini lahir di masa hidupnya Rasulullah SAW. Ibunya adalah Ummu Asim, Jamilah binti Sabit. Jadi ada istri kedua ini dari Umar Khattab, lahirlah Asim, Asim bin Umar. Kemudian adik beliau ada lagi Zaidul Akbar, karena beliau ada Zaidul Akbar. Akbar ini adalah lahir dari istri Ummu Kalsum binti Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini adalah juga menantu bagi Ali bin Abi Thalib, karena beristrikan yaitu putri dari Ali bin Abi Thalib. Dari faedah-faedah ini semua adalah, pertama adalah terungkapnya betapa akrabnya hubungan para sahabat itu. Di antara mereka bukan hanya sekali sahabat-sahabat yang seiman, yang sekabilah, sama-sama dari Quraisy, tetapi mereka juga berhubungan kerabat di sisi hubungan pernikahan, ya. Di mana Umar bin Khattab merupakan mertua Rasulullah SAW, kemudian juga merupakan menantu Ali bin Abi Thalib. Oleh sebab itu tidak benar sebenarnya yang disinyalir oleh sekelompok orang-orang yang berusaha membuat skenario untuk membuat sebuah kasus, ya, seakan-akan adanya permusuhan antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Kita ingat ketika Abu Bakar Siddiq anhu bertanya kepada kaum muslimin saat beliau akan meninggal, beliau membuka pintu kecil beliau, khawkha beliau, dan bertanya kepada sahabat, sungguh saya telah mengangkat kepada kalian sebagai penggantiku, apa kalian redha? Jawab para sahabat, kami redha. Tapi Ali bin Thalib menimpali, kami tidak redha kecuali Umar. Ini menunjukkan betapa tidak ada sebetulnya perebutan kekuasaan ataupun adanya kezaliman antara sama sahabat, antara mereka, permusuhan yang tersembunyi. Tidak ada sama sekali sebenarnya yang disinyalir oleh kelompok orang Syiah Rafidhah, sehingga mereka seakan-akan membuat kasus atau membuat sebuah opini atau menggambarkan bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW ada semacam persaingan di dalam mencapai kekuasaan, dalam memerintah untuk menjadi khalifah. Itu ada persaingan antara sahabat dengan keluarga Rasulullah SAW. Ini sama sekali tidak pernah ada. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun tidak pernah mengatakan saya lebih berhak untuk jadi khalifah. Bahkan dan beliau sangat mencintai Abu Bakar Siddiq anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu. Dan ini juga sudah sering kita jelaskan kepada kaum muslimin agar untuk menepis dan untuk tidak termakannya kaum muslimin atau tidak terpengaruh dengan berbagai statement ataupun isu-isu opini yang disebarkan oleh orang Syiah Rafidhah seakan Umar bin Khattab ada permusuhan dengan Ali bin Thalib atau Abu Bakar Siddiq anhu. Padahal sama mereka yang adalah cinta kasih, ya, dan bahkan hubungan karib kerabat yang sangat dekat, di mana Umar bin Khattab menikahi putri Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah Rafidhah berusaha membuat semacam isu, ya, semacam pengkaburan terhadap sejarah para sahabat ini. Mereka menuduh kalau seandainya, bahkan mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Kalau seandainya Umar kafir, mungkinkah Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab? Kalau seandainya Ali benci dengan Umar bin Khattab, mungkinkah Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya? Atau sebaliknya, apakah Umar ada rasa benci kepada Ali bin Abi Thalib? Mungkin dia menikahi putrinya. Yang ada sama mereka itu adalah, yaitu saling cinta, saling kasih. Sesama mereka, sama sahabat Rasulullah SAW. Sehingga Ali bin Abi Thalib merasa senang putrinya dinikahi dan bahkan bangga dengan nikahi oleh salah seorang khulafa'ir rasyidin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari istri beliau Ummul Kalsum, ini istri beliau yang ketiga, lahir namanya Zaid Al-Akbar.
Ya, kemudian adalah Zaid al-Asghar. Zaid al-Asghar ini adalah dan Ubaidillah. Jadi anak beliau ada Abdullah, ada Ubaidillah ibnu Umar bin Khattab. Ummuhuma Ummul Kasum juga. Ummul Kasum, tapi bukan binti Ali bin Abi Thalib. Ini sebelum keempat, yaitu binti Jarwal al-Khuzaiyah, ibunya lain lagi. Kemudian ada lagi Abdurrahman al-Akbar bin Umar. Ya, Abdurrahman, bukan Abdullah. Kemudian ada lagi Abdurrahman al-Awsat. Jadi beliau punya yaitu huwa Abu Syahma al-Maulud fil ini apa namanya? Anak-anak beliau, ya, ada Abdurrahman al-Akbar, ada Abdurrahman al-Awsat. Jadi kalau kita hitung, ada Abdullah, ada Hafsah, ada Asim, ada Zaid Akbar, ada Zaid Asghar, kemudian ada Abdurrahman Awsat, ada Abdurrahman Akbar. Jadi ada 7 anak beliau. Adapun Abdurrahman al-Akbar wa Abdurrahman al-Awsat itu ibunya Ummu Walad, ya. Kemudian ada lagi Abdurrahman al-Asghar. Jadi ada beliau ini ada Zaid, itu ada 2 orang dengan istilah Zaid Akbar dan Zaid Akbar. Zaid Akbar, Zaid Asghar, ya, yang besar, Zaid yang besar, Zaid yang kecil. Kemudian anak beliau Abdurrahman ada 3 orang namanya. Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Awsat, dan Abdurrahman al-Asghar. Ya. Kalau Abdurrahman al-Akbar wa Awsat, ibunya Ummu Walad, yaitu budak perempuan beliau. Wa Abdurrahman al-Asghar bin Umar, ibu beliau namanya Fuqaiha. Kemudian ada lagi Iyad bin Umar. Iyad bin Umar, ini anak yang ke-9 dari Ummu Atika binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini. Kemudian ada lagi Abdullah al-Asghar bin Umar, Ummu Sa'idah binti Rafi'. Ya, ini istri beliau memang lebih dari 4. Tentu ada yang meninggal, ada yang dicerai gitu. Kemudian ada lagi Fatimah binti Umar, Ummu Hukaim binti Haris bin Hisham. Ya. Kemudian ada lagi Ummu Walid binti Umar, ya. Wa Zainab binti Umar, ukhtu Abdurrahman al-Asghar bin Umar. Jadi anak beliau ada sekitar 11 atau 12 orang. Ya. Kemudian beliau nanti akan kita jelaskan bagaimana beliau diangkat menjadi khalifah setelah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pada tahun yaitu 13 Hijriah, di akhir 13 Hijriah. Dan beliau menjadi khalifah sekitar 10 tahun 6 bulan, ya. 10 tahun 6 bulan, ya, 15 hari. Nah. Kemudian beliau meninggal di akhir Zulhijjah tahun 23 Hijriah, ya, 23 Hijriah, dan beliau berumur 63 tahun, ya, sama dengan umur Rasulullah SAW. Itu sedikit tentang secara kilas anak-anak dan istri-istri beliau. Kemudian di akhir pelajaran kita yang lalu sempat ada yang bertanya, ya, tentang Abu Bakar Siddiq anhu, apakah istrinya 1 orang atau lebih. Setelah saya melihat membaca kembali tentang keturunan Abu Bakar Siddiq anhu, istri beliau lebih dari 1, ya. Sebelum lebih dari 1. Tapi pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita itu sedikit tentang garis keturunan beliau. Jadi anak-anak beliau menamakan Fatimah juga anak beliau. Ya, kalau seandainya beliau benci Fatimah, ini ada juga kisah, ya. Ada kisah juga yang direkayasa oleh orang Syiah. Ya, tentang hubungan buruk antara Fatimah dan Umar atau Abu Bakar Siddiq. Ini tidak benar. Kalau seandainya Umar itu tidak cinta kepada Fatimah, ngapain beliau beri nama anaknya Fatimah juga? Dan juga anak beliau ada namanya Zainab, ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari keturunan Al-Bait, ya, dari anak Ali bin Abi Thalib atau dari anak Hasan bin Abi Thalib atau anak Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu banyak sekali nama-nama sahabat. Anak beliau ada yang nama Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada namanya Utsman, ya. Dinamai oleh Ali bin Abi Thalib anak-anak beliau dengan nama-nama para sahabat. Ini menunjukkan berapa mereka merasa bangga anaknya namai dengan anak-anak sahabat, dengan nama-nama para sahabat senior itu. Karena berharap semoga anak juga dapat meniru, menjadikan qudwah, ya, mereka-mereka sahabat yang senior itu, sahabat-sahabat yang mulia itu sebagai panutan. Tentu kalau seandainya Ali bin Abi Thalib tidak senang dengan Abu Bakar, tidak senang dengan Umar, tidak senang dengan Utsman, tentu tidak akan mungkin dia memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para sahabat tersebut. Demikian pula sebaliknya, ya, pula sebaliknya. Baik. Jadi dengan mengenal sedikit garis keturunan hubungan keluarga Umar bin Khattab ini, terbantahkan oleh kita sekilas tentang berapa argumentasi sandiwara ataupun rekayasa yang dibuat oleh orang Syiah Rafidhah, ya.
di mana mereka menggambarkan dalam kehidupan sahabat itu ada permusuhan-permusuhan antara sama mereka. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah pentingnya kita sedikit mengenal sejarah para sahabat, ya, keluarga mereka, ketakwaan mereka, kewaraan mereka, ya. Nah, berikut kita akan lihat itu sekilas tentang apa? Tentang keluarga beliau, garis keturunan beliau, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kita akan beranjak dengan membahas masalah bagaimana, ya, beliau masuk Islam, ya. Tadi sudah kita jelaskan beliau lahir setelah kejadian Fil, ba'da amil Fil, 13 tahun sebenarnya dijelaskan Imam Nawawi. Dan beliau adalah termasuk dari tokoh-tokoh Quraisy. Sebelum masuk Islam pun beliau terkenal dengan tokoh Quraisy. Ya, bahkan beliau sering mewakili orang-orang Quraisy untuk dalam berunding. Wa kana safaratu wa ilaikanatis safaratu fil jahiliyah, kata Imam Nawawi, di mana orang-orang Quraisy selalu menjadikan beliau sebagai safir atau duta, ya, duta perdamaian perdagangan, perjanjian-perjanjian. Pakan Quraisyun idza waqa'at al-harbu bainahum atau bainahum wa baina ghairihim, jikalau ada perperangan, perselisihan, ya, maka mereka mengutus Umar bin Khattab sebagai juru runding mereka, sebagai safir. Safir itu dalam bahasa kitanya duta, ya, untuk berunding. Nah, kemudian jika ada pertandingan-pertandingan ataupun kebanggaan, maklum mereka di masa jahiliyah saling berbangga-bangga dengan kabilah mereka, juga mereka yang mereka utus biasanya Umar bin Khattab anhu. Ya. Nah, beliau masuk Islam itu sekitar setelah berjumlah kaum muslimin masuk Islam itu 40 orang. Ini jelaskan Imam Nawawi. Jadi beliau masuk Islam itu sekitar setelah ada orang-orang mendahului beliau sekitar 40 orang lebih masuk Islam. Atau sekitar 51, ya. 40 dari laki-laki, 11 dari golongan wanita, ya. Dan ada juga yang menyebutkan beliau masuk Islam itu setelah 39 dari golongan laki-laki dan 13 dari golongan perempuan. Jadi totalnya itu tetap, ya, 40 dan juga 52-an, ya, atau 51-an dari golongan. Kemudian itu jadi beliau masuk Islam itu setelah ada sekitar 50 sekian orang masuk Islam, ya. 11 dari golongan perempuan ataupun 40 dari golongan laki-laki. Dan setelah beliau masuk Islam, ya, beliau merupakan kebanggaan kaum muslimin karena keberanian beliau. Karena kita akan lihat bagaimana beliau di masa sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang orang kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, ya, kafir Quraisy yang sangat memusuhi Islam, dan kaum muslimin sangat takut dengan Umar ini, memang sangat galak dan begitu bengisnya waktu itu, ya, sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita sebutkan hadisnya riwayat Imam Tirmizi dan para ulama lainnya, menjelaskan Rasulullah SAW berdoa agar Islam ini dikokohkan dengan salah seorang dua orang Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Dan beliau termasuk dari sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam, yaitu Ahlus Sabiqin Awwalimina wa Ahlul Asyar Muhasyiri bil Jannah, dan beliau juga salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW, yang sudah sering kita sebutkan hadisnya. Asyaratu fil Jannah, sebutkan Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, Abu Ubaidah fil Jannah, Talha fil Jannah, Zubair fil Jannah, ya, sampai 10 orang sahabat, ya, Sa'ad bin Waqqas fil Jannah, Zaid bin Abdurrahman bin Abdullah, dan ada sekitar Rasulullah sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dan sebuah hadis, ya. Kemudian, dan beliau juga salah satu khulafaur rasyidin yang ini akan kita bahas insyaallah, dan beliau juga merupakan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan merupakan ahli kibar ulama sahabat. Beliau termasuk dari ulama-ulama yang, ya, senior dari kalangan para sahabat. Beliau meriwayatkan hadis, kata Imam Suyuti ini menyebutkan beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sekitar yaitu 539 hadis, ya, menurut Imam Suyuti. Dan yang meriwayatkan dari beliau ini dari kalangan para sahabat banyak, di antara Utsman, Ali, Talha, Sa'ad bin Waqqas, Ibnu Abdurrahman bin Auf, Ibnu Mas'ud, ya, jadi meriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab, ya. Juga beliau Abu Zar, Amr Ambasa, dan banyak lagi. Abdullah ibnuhu Abdullah, anak beliau Abdullah, ini rawi yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas. Kenapa ini disebutkan? Tujuan Imam Suyuti menyebutkan tentang tarikh khulafa, bilang kitab tarikh khulafa ini adalah agar melihat kesenioran beliau, karena sekian jumlah banyak sahabat menjadi murid beliau,
riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena memang Umar bin Khattab dan Abu Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang yang selalu ikut kemanapun Rasulullah SAW pergi, ya. Maka sering disebutkan jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, qaratu ana wa Abu Bakar wa Umar. Jadi beliau selalu menyebut kepada sahabat beliau tentang kisah kedekatan beliau dengan Abu Bakar dan Umar. Dan karena itulah sampai bukan hanya dekat di dunia, bahkan dari sisi kubur pun beliau demikian, ya, di mana Abu Bakar dan Umar dekat kubur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Anas, Abu Hurairah, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari, itu murid-murid beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini semua disebutkan oleh Suyuti adalah karena ingin menunjukkan kesenioran beliau di kalangan para sahabat. Bara bin Azib, Abu Sa'id Al-Khudri, dan banyak lagi di kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis dari beliau. Nah, berikut ini akan kita sebutkan tentang cerita keislaman beliau. Cerita keislaman beliau ini yang pertama adalah ada yang mengatakan karena doa Rasulullah SAW. Ada pula kisah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu ketika Umar ingin membunuh Rasulullah SAW, bertemu dengan salah seorang kaum Quraisy, yaitu kerabat dari Umar juga, yang masuk Islam secara diam-diam yang tidak diketahui oleh Umar. Kemudian dia bilang bahwa saudarimu telah masuk Islam. Ini ada dua kisah ini. Yang ada beberapa kisah. Tetapi para ulama mengatakan memang berkat doa Rasulullah SAW lah Umar itu masuk Islam. Kemudian juga sebabnya kisah yang terjadi juga benar. Demikian. Sebenarnya diriwayatkan Imam Hakim dan lainnya tentang kisah ini. Nah, pertama sebenarnya hadis, ya, tentang cerita keislaman beliau, masuk Islamnya beliau. Diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hazaini rajulaini ilaika. Ya Allah, ya, muliakanlah Islam ini dengan dua orang laki-laki. Ya, salah seorang dari antara dua laki-laki ini mana yang paling engkau sukai, ya Allah, kata Rasulullah SAW berdoa. Bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahlin bin Hisham. Imma dengan Umar bin Khattab atau dengan Abu Jahal, yakni bin Hisham. Karena kedua ini adalah orang-orang yang sangat begitu kejam, sangat keras dalam sangat getol memusuhi dakwah Rasulullah SAW yang menyakiti kaum muslimin telah masuk Islam. Nah, ada pelajaran dapat oleh kita di sini sebagai para dai, bagaimanapun kesulitan yang kita hadapi dari ladang dakwah kita, perjalanan dakwah kita. Kita tidak luput untuk mendoakan orang-orang yang musuh dakwah kita untuk masuk kepada dakwah kita. Ini bagaimana Rasulullah mencontohkan pada kita. Dan beliau memohon pertolongan kepada Allah dari musuh-musuh itu bukan hanya dengan cara membinasakan, doakan musuh itu agar binasa, tapi juga kita minta kepada Allah agar Allah menjuki musuh-musuh kita tersebut. Maka ini salah satu pelajaran barangkali yang sangat penting bagi kita para da'i, atau bagi orang tua, ataupun bagaimanapun kita, dimanapun kita berada, ya, kaum muslimin yang telah mengikuti sunnah Rasulullah, merasa terjepit, merasa dilecehkan, merasa diolok-olok, ya, kita jangan lupa berdoa, ya Allah tunjukilah si fulan, semoga Allah SWT menunjuki dia. Dan Allah merubah suasana yang biasanya mungkin kesulitan menjadi suasana yang begitu nyaman dan membuat kita dapat pahala dengan doa kita, berkat doa kita orang ditunjuki Allah Subhanahu wa taala dan lain halnya. Jadi ini faedah yang besar bagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu sebab, ya, yang dilihat oleh Rasulullah SAW bahwa Allah bagaimana kalau seandainya salah seorang dari orang yang begitu jahat ini, ya, itu sangat keras musuh Islam untuk masuk Islam. Dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Ibnu Mas'ud dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma ajma'in. Radhiyallahu an sahabat ajma'in. Dan juga Hakim meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda dari Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar. Dan Hakim juga meriwayatkan dari Aisyah anha. Ini banyak sahabat berarti meriwayatkan tentang kisah doa Rasulullah SAW untuk Islamnya Umar, ya, untuk Islamnya Umar. Dari Imam Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Aisyah istri Rasulullah SAW radhiyallahu anha, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab khassah. Ini ada lafaz khassah. Kalau yang hadis Tirmizi tadi, salah seorang dari dua orang yang engkau cintai ini, ya Allah, yang paling engkau cintai, ya Allah, imam Umar atau Abu Jahal, ya, bin Hisham. Nah, kalau di alam hadis Ibnu Hakim, Rasulullah SAW meminta secara khusus untuk Umar radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Tabrani dan dalam Mu'jam Awsat dan juga Mu'jam Al-Kabirnya. Nah, hadis Umar sendiri menyebutkan oleh Umar sendiri bercerita dengan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya
Kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluar ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar. Aku keluar rumah. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Rasulullah SAW telah mendahului Rasulullah SAW ke masjid, maksudnya Masjidil Haram. Faqumtu khalfahu. Lalu aku berada di belakang Rasulullah SAW. Fastafta surat al-Haqqah. Jadi ini kisahnya ini. Umar bin Khattab selalu menguntit Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia berada di belakang Rasulullah SAW. Dan kita sampai di masjid Rasulullah SAW sholat. Dia membaca surat al-Haqqah. Kata Umar ini dalam hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Faja'altu ata'ajjab min ta'lifil Qur'an. Jadi Umar Khattab ini sudah merasa ya, ketika mendengar Al-Quran dibaca Rasulullah SAW itu, dia sangat kagum mendengar isi kandungan Al-Quran itu. Nah ini menunjukkan, dan tidak satu dua orang ya, di mana orang-orang kafir Quraisy terpengaruh dengan keindahan Al-Quran, dengan susunan bahasanya, makna yang terkandung Al-Quran. Maka oleh sebab itu juga kita sebagai kaum muslimin hendaknya sering membaca Al-Quran, betapa agungnya Al-Quran ya. Orang kafir Quraisy saja betapa mereka mengagungkan dan masuk Islam karena mendengarkan betapa indah bahasa Al-Quran, susunan bahasanya, serta makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Dan tidak sedikit dari kalangan kaum orang-orang yang masuk Islam karena hanya mendengar Al-Quran. Fakultu, kata Umar itu, hadza wallahi syairun kama qalat Quraisy. Kemudian ketika indah itu Umar masih mengatakan dalam dirinya, oh ini syair ini, dimana yang biasa-biasa diperlombakan oleh orang Quraisy dengan kaum Quraisy. Lalu Rasulullah mendengar membaca ayat oleh dia, innahu laqaulu rasulin karim. Nah, ketika ayat itu sebenarnya sungguhnya Al-Qur'an itu adalah ya perkataan dari Rasul yang mulia, ya. Wa ma huwa biqali syair. Ketika Umar mengatakan ini syair, datang ayat menyatakan wa ma huwa biqali syair. Ini bukan syair, ya. Qalilam ma tu'minun. Sedikit kalian mau beriman. Ini ayat di dalam surat Al-Haqqah itu. Kata Umar, fawaqa'a fi qalbil Islam kullal mawqi'. Lalu situlah baru Islam itu mulai masuk ke dalam hatiku. Ini sebab-sebab ya. Sebab-sebab bagaimana yang membuat Umar tadi memang full ya langsung memeluk Islam. Tapi kata sebab-sebab ini mungkin bisa saja benar semua ya. Ketika juga berkat doa Rasulullah SAW, kemudian setelah doa Rasulullah SAW, Umar selalu menguntit Rasulullah SAW, mendengar baca Rasulullah SAW, dengan tujuan menyakiti. Tapi kadang-kadang mendengar Al-Quran dibaca Rasulullah SAW, dan kemudian tersentuh dengan bacaan itu, dengan kandungan Al-Quran itu. Dan juga diwakilkan Ibnu Abi Syaibah dari Jabir berkatakan, karena wal Islam Umar. Ini Jabir menceritakan, pertama yang menyebabkan masuk Islam Umar itu adalah Umar ketika itu daraba ukhti al-makhad qalilan, lailan. Jadi dia menyebutkan ketika saudarinya Umar ini sakit, ya. Faqartu minal bait. Kemudian jadi saudarinya saat mau melahirkan di malam hari, dan dia berdoa mau ke Ka'bah ini, pergi ke Ka'bah. Dia bersembunyi di apa namanya, fadakhaltu fi astaril Ka'bah, masuk di dalam apa namanya baju Ka'bah, yaitu kiswahnya Ka'bah itu sembunyi di situ dia. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhal Hijr. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjidil Haram untuk salat, itu di Hijr. Hijr itu adalah Hijr Ismail ya, yang melingkar seperti U itu putih. Nah, kemudian ma'alaihi tubban, dia memakai apa namanya jaket atau selimut yang apa seperti baju tebal gitu. Fa shalla masyaallah. Kemudian dia lihat, dia intip Rasulullah SAW dari balik kiswah Ka'bah itu, ya. Rasulullah SAW salat, ya. Kemudian pergi. Fasami'tu syai'an lam asma' misla. Jadi ketika Rasulullah SAW salat, dia mendengar sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Fa kharaja fattaba'tuhu. Lalu Rasulullah keluar, lalu aku mengikutinya. Fa qala man hadza? Kemudian Rasulullah SAW ketika diikuti oleh Umar itu, Rasulullah SAW bertanya, siapa ini belakangku ini? Qultu Umar, kata Umar bin Khattab. Qala, ya Umar, ma tad'uni lailan wala naharan? Kata Rasulullah, hai Umar, kamu tidak pernah ya meninggalkanku, ya, menggangguku malam dan siang. Faqashitu ayyad'u alayya. Kata Umar, aku takut jangan sampai Rasulullah mendoakan keburukan untukku. Ketika Rasulullah SAW menegur Umar demikian, di malam hari kau juga ikut aku ya Umar, mengintip-ngintip, ingin berusaha untuk menyakiti. Kata Rasulullah, baik malam dan siang. Maka Umar ketika Rasulullah berkata demikian, Umar berkata takut jangan Rasulullah mendoakan keburukan untukku. Fakutu asyhadu an la ilaha wa anna muhammadar annaka rasulullah. Nah, ini ada yang menyebutkan masuk Islamnya di malam hari seperti itu. Lalu dia masuk Islam di hadapan Rasulullah. Faqala ya Umar asarrahu faqultu la walladhi ba'atsaka bil haqq la'alantahu la'alannahu kama a'lantu syirka.
Ini kisah ini diriwayatkan oleh Abi Syaibah. Tetapi kisah ini tidak banyak ulama yang mengutipnya dan bahkan menganggap sebagai riwayat yang kurang kuat dalam keislaman Umar. Tapi yang banyak menukil para ahli sejarah dan juga para ulama hadis. Kisah yang berikut itu kisah tentang dia memukul memukul suami adiknya yang perempuan dan adiknya yang perempuan ketika adanya Khabbab bin Arta yang mengajarkan Al-Quran kepada adik putrinya yang telah masuk Islam. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Abu Ya'la dalam Musnad, Hakim dalam Mustadrak, Imam Baihaqi dalam Dalail Nubuwah dari Anas radhiyallahu anhu, kharaja Umar muqallid as-saif. Jadi Umar keluar membawa pedangnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Falaqiya rajulun bani Zahra atau Zuhra. Jadi lalu dia saat dalam perjalanan ketemu dengan seseorang yang dari suku Zahra ini, Az-Zahra ini. Faqala lahu aina ta'madu ya Umar? Kamu ke mana ya Umar? Mau ke mana ya Umar? Bawa pedang nih, mau ke mana? Uridu aqtula Muhammadan. Kata dia, aku ingin bunuh Muhammad. Ingin bunuh Muhammad. Qala wa kaifa ta'manu min bani Hashim wa bani Zuhra wa qad qatalta Muhammadan. Gimana engkau akan bisa selamat dari orang-orang Bani Hashim dan Bani Zuhra, ya, dan engkau akan membunuh Muhammad? Akan dibiarkan oleh mereka? Tidak. Faqala ama araka illa qad sabauta. Ya, lalu Umar mengatakan, kamu tidak melihat kecuali kamu ini sudah agak berubah akal gitu ya. Sabau itu ada dua dalam bahasanya. Mereka mengatakan kalau orang-orang masuk Islam itu sabauta. Ini sabat atau ini masuk Islam atau aku tunduk mengakui Islam. Ada dua makna. Qala afala adulluka alal ajab. Nah, ini orang ini berusaha memalingkan Umar dari tujuan yang pertama. Maukah engkau kutunjukkan sesuatu hal yang sangat aneh? Inna khanataka wa ukhtaka qad sabawa. Dia mengatakan sungguhnya adikmu putrimu, adik perempuanmu dan istri dan suaminya sudah kena masuk Islam juga. Wa taraka dinak, dia telah meninggalkan agamamu. Masya Umar fa'atahuma. Lalu Umar mendatangi keduanya. Ya, wa indahuma Khabbab bin Arta, di situ ada Abu Khabbab mengajarkan Islam, mengajarkan tentang Al-Qur'an. Falamma sami'a bihasi Umar tawara fil bait. Jadi Khabbab ketika mendengar langkahnya Umar, dia ngetuk pintu, suara yang kedengar, Khabbab bin Arta ini bersembunyi. Ya. Kemudian Umar bertanya, apa tadi yang aku dengar dari luar? Ya, wa kanu yaqra'una surat Thaha. Mereka membaca surat Thaha kan? Qala ma ada hadisan tahaddatsna bainana. Itu hanya sekedar pembicaraan antara kami, kata saudarinya dan juga suaminya. Qala falakum ma qad sabautuma. Artinya jangan-jangan kalian sudah masuk agama Muhammad juga. Lalu suami berkata, ya Umar, in kana al-haqq fi ghairi dinik. Ya, wahai Umar, jika kebenaran itu bukan pada agamamu gimana? Fawasaba alai Umar fawata'ahu wata'an syadidan. Dalam riwayat lain dia pukul, ada yang dia suami dari saudarinya ini. Ada pula yang menyebutkan dia dekap atau dia injak, ya. Kemudian saudarinya menghalangi Umar bin Khattab dari menyakiti suaminya. Kemudian dia pukul kepala adiknya perempuan dan kena mukanya berdarah. Ya, faqalat wa hiya ghadabi. Kemudian anak adiknya berkata, ini adalah kemarahanku. Wa in kana al-haqqu fi ghairi dinik, inni asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Ketika itu adiknya pun beritahu kepada Umar, saya pun telah masuk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, a'tuni al-kitab alladhi huwa 'indakum faqra'ahu. Dia minta lembaran yang ada pada tangan adiknya itu, ya. Ada yang menyebutkan ketika adiknya itu mengatakan innaka rijsun wa innahu la yamassu illa mutahharun fakum faqtasal au tawadda. Ini kisah Islamnya di mana adik putri mau memberikan karena Umar adalah najis dan suruh berwudu dan mandi atau berwudu, ya. Kemudian Umar berwudu, kemudian dia mengambil kitab itu, membaca firman Allah dalam surat Thaha sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Ini dibaca oleh Umar. Faqala Umar duluni ala Muhammad. Umar berkata kepada saudarinya, tunjukkan ke mana di Muhammad. Tolong tunjukkanku di mana Muhammad sekarang. Setelah Umar meminta ditunjukkan tempat di mana Rasulullah SAW berada, ya, Khabbab bin Arta ini keluar
Kemudian absyir ya Umar, dia berkata kepada Umar, gembira, absyir ya Umar, artinya baik ya Umar, aku akan beritahu, fa inni arju an takuna da'wat Rasulullah sallallahu wa an takuna da'watu Rasulullah sallallahu laka lailatul khams. Ini saya, wahai berbahagialah hai Umar, sungguhnya aku berharap doa Rasulullah sallallahu yang dia ucapkan di malam Kamis itu adalah untukmu, ya, telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'izzal Islam bi Umar atau bi Amri ibni Hisham. Jadi ya Allah, teguhkanlah Islam ini dengan Umar Khattab atau dengan Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Bahkan Rasulullah SAW fi asli dar lati fi auslis Safa, disebutkan bahwa Rasulullah SAW saat dicari oleh Umar berada di rumah Arqam bin Abil Arqam yang masyhur, ya. Kemudian Umar mendatangi, kemudian mengetuk pintu, dan pintu itu dijaga oleh para sahabat, di antaranya Hamzah dan Talha. Kemudian Hamzah berkata, ini Umar datang, jika Allah menginginkan untuknya kebaikan, ya dia akan selamat. Jika dia menginginkan lain dari itu, maka kita akan yakun qatluhu alaina hainan. Kita tidak akan merasa berat untuk membunuhnya jika dia menginginkan keburukan untuk Rasulullah SAW. Begitu kata Talha dan Hamzah. Kemudian Nabi SAW berada di rumah Arqam bin Arqam mengajar para sahabat. Kemudian datang Umar. Kemudian para sahabat ketika mengetuk pintu dan riwayat lain, sebenarnya riwayat Al-Bazzar dan Tabrani, dan ada sahabat yang berani membuka pintu ketika didengar oleh suara yang mengetuk pintu adalah saudara Umar dalam sebuah riwayat lain. Maka Rasulullah SAW berdiri langsung menemui Umar dan mengambil kerah baju Umar dan juru menuduh, apa keperluanmu hai Umar. Dan di sini para sahabat menyebutkan betapa keberanian Rasulullah SAW terhadap Umar bin Khattab. Para sahabat-sahabat yang lain tidak berani untuk membukakan pintu. Maka ketika itu Rasulullah menyebut siapa itu Umar, ya. Rasulullah SAW menyuruh untuk membuka pintu, dan Rasulullah SAW sendiri yang menemuinya. Kemudian di sini Nabi SAW kemudian diceritakan di sini, fa kharaja Rasulullah SAW, dia Rasulullah keluar dan mengambil kerah bajunya dan mengambil tempat pedangnya Umar. Kemudian imuntahin ya Umar hatta yunzilallahu bika min khizi wan nakal. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau tidak akan berhenti wahai Umar, maksudnya untuk mengganggu kaum muslimin, menyakiti Rasulullah SAW? Apakah engkau menunggu sampai Allah menurunkan azab untukmu? Ma anzala bil Walid bin Mughirah. Apakah engkau tidak menunggu azab yang turun kepada, ya, apakah engkau tidak berhenti sampai Allah menurunkan azab kepadamu sebenarnya turun kepada Walid bin Mughirah? Faqala Umar, ketika itu Umar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Jadi ketika itu Umar masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan dan riwayat Abu Nuaim fil Hilyah dan Baihaqi dalam Dalail Nubuwah dari Aslam, ya, menyebutkan bahwa qala la Umar kuntu asyaddan nasi ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa baina ana fi yaumi harin bil hajira fi ba'd tariqi Makkah. Ini dia mengisahkan, Umar sendiri mengisahkan, aku adalah manusia yang sangat keras memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dia ceritakan ketika dia berjalan di musim panas, ya, di sebuah jalan di Mekah, ya, ketemu dengan seseorang yang tadi diceritakan. Dia bertemu dan dia ingin mencari Rasulullah SAW, dan orang ini memberitahu bahwa saudarinya telah masuk Islam. Tetapi yang tambahan di sini adalah ketika Rasulullah SAW yang menunjukkan keberanian Rasulullah SAW terhadap Umar sendiri, padahal sahabat takut semua dari Umar. Namun Rasulullah SAW yang membuka pintu, dan kemudian buka pintu dan beliau langsung menangkap Umar bin Khattab, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana keberanian Rasulullah SAW dalam menghadapi musuh-musuh Islam, ya. Kisahnya panjang dan kisah yang banyak berbeda-beda. Yang tentang ini teman ceritanya berdekatan dengan kisah yang tadi. Ada yang sangat masyhur adalah dua. Pertama, doanya Rasulullah SAW terhadap Umar, itu jelas, ya, karena yang masuk Islam hanya salah satu dari Umar itu Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Allah memilih bahwa orang yang dicintai Allah adalah Umar bin Khattab sehingga dia masuk Islam. Kemudian sebab-sebab masuk Islamnya ada tadi yang diceritakan, ketika dia mengetahui saudarinya masuk Islam, dia marah, kemudian dia mencari Rasulullah SAW, dan akhirnya dia masuk Islam dengan setelah mendengar telah membaca surat Toha yang ada di tangan saudarinya. Atau sebab yang lain tadi yang kita sebut ketika Rasulullah SAW dia mendengar bacaan Rasulullah SAW ketika salat di Masjidil Haram. Ini beberapa sebab masuk Islamnya Umar bin Khattab. Kemudian
Kenapa dia dinamakan Al-Faruq? Kenapa dia dinamakan Al-Faruq? Karena lakopnya ada Al-Faruq. Kalau Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, ya, Utsman Dzunurain, ya, Ali Abu Turab, ya, lakopnya. Disebutkan dalam riwayat oleh Khajar Abu Nuaim di dalam kitab Dadail dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq menceritakan seorang sahabat bertanya, ini diantaranya Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Umar, Sa'altu Umar, li ayyi syai'in summaital Faruq? Ya, kenapa engkau bisa digelari Al-Faruq? Ya, wahai Umar. Ya. Dia menceritakan aslama Hamzah qabli bi salasati ayyam. Kata Umar menceritakan Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum aku masuk Islam. Kemudian aku datang ke masjid, ya. Fa asra Abu Jahal ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasubbuhu. Lalu datanglah Abu Jahal, ya, mendekati Rasulullah dan menghinanya, memaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Hamzah fa akhadha qausahu wa jaa ila al-masjid ila khalqatin Quraisy. Lalu setelah itu Hamzah mendapat kabar tentang tindakan Abu Jahal, lalu Hamzah mengambil panahnya dan datang ke masjid, ya, dan 10 orang kaum Quraisy yang di situ ada Abu Jahal. Fattaka ala qausihi muqabil Abu Jahal. Kemudian dia duduk di atas fananya dan dia berkata kepada Abu Jahal, fa nazar ilaihi fa arafa Abu Jahal syarra fi wajhi. Dia melihat ada kemarahan yang ada di muka Hamzah. Fa qala malaka ya Aba Ammar? Fa rafa'a qaus fa daraba biha akhda'aihi fa qata'a fa sal dima. Lalu ketika Abu Jahal ngomong, dipanah oleh Hamzah, kemudian dia melukainya, berdarah, ya. Nah, Rasulullah SAW mukhtafin fi daril Arqam bin Abil Arqam, dan saat itu Rasulullah SAW masih bersembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, ya, Al-Makhzumi. Fatalaqa Hamzah fa aslam. Yani ini menceritakan tentang Islam Hamzah. Umar Khattab bagaimana dia digelari Al-Faruq, tapi sebelum dia menceritakan tentang Islam Hamzah, Hamzah ini masuk Islam adalah gara-gara mendengar Abu Jahal menyakiti Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain pernah kita ceritakan, atasubuhu ana ala dinihi. Dia kata Hamzah, apakah engkau mencelanya aku berada di atas agamanya dia? Kata Hamzah kepada Abu Jahal. Ini salah satu sebab masuk Islamnya Hamzah ini adalah karena membela anak dari saudaranya sendiri. Ya, Hamzah ini adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia tidak, setelah Abu Talib meninggal, maka Hamzah yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah ketika Hamzah masuk Islam. Kemudian wa kharatu ba'dahu bi salati ayyam. Baru setelah 3 hari itu aku baru masuk Islam. Fa inna fulan ala mukhzi faqul araqtu andini abaika. Ini kisah yang tadi disebutkan, dia masuk Islam itu adalah setelah dia memukul suami dari saudarinya, ya. Kemudian dia cerita setelah dia memukul keluar darah dari muka suami dan juga suami putri saudarinya dan juga saudarinya, maka aku malu melihat darah itu mengalir. Maka kemudian dia duduk, kemudian dia membaca Al-Quran yang tadi ada di tangan saudara. Itu kisah yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian setelah itu dia menyesal, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW. Jadi Islam itu sudah masuk ke dalam hati Umar bin Khattab dengan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Mendengar baca Rasulullah SAW, ya, tentu dengan doanya Rasulullah SAW sebelumnya. Kemudian juga kisah yang terakhirlah kisah dia ketika memukul saudarinya dan suaminya. Kemudian dia membaca surat Toha yang ada di tangan saudarinya. Kemudian dia masuk Islam, mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nah, ketika itu, ya, fastama al-qawm faqala Hamzah ma lakum qalu Umar. Nah, ini kisah dia datang ke rumah Abil Arqam tadi. Ketika sahabat tanya, siapa itu Umar? Iftahul bab fa in aqbala qabilna minhu, ya, wa in adbara qatalnahu. Nah, ini kata Hamzah. Fasami Rasulullah SAW fa kharaja. Rasulullah mendengar hal itu, Rasulullah keluar, fatasyahada Umar, lalu Umar masuk Islam, maka bertakbirlah seluruh orang yang ada di rumah Arqam tersebut, ya. Kemudian qutiya Rasulullah alasna alal haq. Nah, ini kisahnya dia mendapat Al-Faruq. Ya, kata Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Karena dalam fatrah Makkawi, dalam fatrah berdakwah di Makkah, Rasulullah SAW selama 13 tahun itu ada namanya dakwah sirriyah, dakwah Rasulullah SAW dari rumah ke rumah saja. Ya, beliau tidak berani menyampaikan Islam secara terang-terangan di Masjidil Haram, tapi beliau berdakwah ke rumah-rumah para sahabat, ya. Nah, ini namanya dakwah sirriyah. Setelah masuknya Islam Umar, baru di situ dimulai dakwah jariyah.
Karena kaum muslimin semakin berani karena memiliki Umar yang begitu berani ya. Maka ketika Umar berkata kepada Rasul, bukankah kita atas kebenaran Rasulullah bala? Faqultu fa fima ikhtifa? Kata Umar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Fa kharajna saffain. Ketika itu Umar menceritakan, maka kami keluar dua barisan. Ana fi ahadihima, di depannya salah satu, kemudian Hamzah satu lagi yang di depannya. Nah, kemudian sahabat lain mengikuti belakang. Hatta dakhalna al-masjid. Lalu kami masuk masjid. Ya, sekarang berdakwah di masjid, ya, salah satu baris dipimpin Hamzah, dua barisan masuk ke masjid. Fa nadhar Quraisy ilayya wa ila Hamzah, fa asabatun ka'abatun syadidatun. Ya, ketika Quraisy melihat Umar dan Hamzah keluar dengan para sahabat menuju masjid berbaris gitu ya, maka orang Quraisy ditimpa oleh rasa ketakutan yang luar biasa. Fasamani Rasulullah SAW Al-Faruq yauma idzin. Maka ketika dimulai hari itulah Rasulullah SAW menamakan aku Al-Faruq, ya, wa farraqa bainal haqqi wal batil. Yani yaitu yang membedakan antara hak dengan kebatilan. Ini kisah diberinya Umar Khattab Al-Faruq. Ini menyebutkan salah satu keutamaan dan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian juga diwakilkan Ibnu Sa'ad dari Zakwan. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Man sama Umar Faruq?" Siapa yang menamakan Umar itu Faruq? Jawab Aisyah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberi beliau gelar itu Al-Faruq. Nah, ini kisah tentang ya Islamnya Umar dan bagaimana kaum muslim setelah Islamnya Umar. Nanti akan kita sebutkan pujian Ibnu Mas'ud, "Mazilna 'izzatan mundu aslama Umar," kata Ibnu Mas'ud. Kami senantiasa merasa bangga dan berani semenjak masuk Islamnya Umar. Nah, diceritakan oleh Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Majah, ya, nazal Jibril faqala ya Muhammad. Jadi Jibril memberi kabar kepada Rasulullah SAW, laqad istabsyara ahlus sama' bi islami Umar. Sungguhnya malaikat-malaikat yang di langit bergembira dengan masuk Islamnya Umar. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bazzar dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim dari Ibnu Abbas, lamma aslama Umar qala al-musyrikun. Tatkala Umar masuk Islam, orang-orang musyrik mengatakan, qad istasafal qaum yauma minna. Kata orang musyrikin, hari ini mereka akan balas kepada kita. Sudah berimbang hari ini kekuatan kita, kata orang musyrikin ketika masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini kisah-kisah masuknya Islamnya Umar dan bagaimana kaum muslimin setelah masuk Islamnya Umar. Nah, tadi yang kita sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, ya, mazilna 'izzatan mundu aslama Umar. Kami senantiasa merasa yaitu berani, bangga, ya, mulia setelah masuk Islamnya Umar. Nah, demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari riwayat yang disebutkan Ibnu Sa'ad dan Tabrani, karena Islamu Umar fathan, ya, Islamnya Umar itu membuka bagai kemenangan. Wa kanat hijratuhu nasran, dan hijrahnya Umar merupakan juga kemenangan, ya, kemuliaan, ya, ini nasran wa fathan juga menang. Wa kana imamatu rahmah, dan dia menjadi khalifah sebagai penuh dengan rahmat. Wala qara'aituna ma nastati'u an nusalli fil bait. Nah, ketika ini Mas'ud menceritakan, dulu kami tidak mampu untuk salat di Masjidil Haram, di Ka'bah, hatta aslama Umar, sampai masuk Islam Umar baru mereka berani terang-terangan salat di Masjidil Haram. Falamma aslama qatalahum hatta tarakuna fasalaina. Jadi Umar lah yang membela kaum muslimin untuk salat di Masjidil Haram setelah masuk Islam. Nah, ketika itu kata Ibnu Mas'ud, kami baru bisa salat di Masjidil Haram. Kemudian ini masih banyak pujian-pujian dari para sahabat diriwayatkan oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas, diriwayatkan Ibnu Tabrani, awwalu man jahara bil Islam Umar bin Khattab. Isnadu Hasan, ini disebutkan oleh di Hasan isnadnya oleh Imam Suyuti, menyebutkan setelah orang yang pertama sekali berani terang-terangan dengan Islam, menyerukan Islam itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Baik, kita lewatkan cerita ini, ya. Begitu banyak pujian tentang masuk Islam, bangganya kaum muslimin dan para sahabat setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan juga Maula Umar menceritakan asal Umar fi Zulhijjah, Umar masuk Islam itu pada bulan Zulhijjah, tahun ke-6 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tahun ke-6 dari kenabian, bukan 6 Hijriah. Dan saat itu beliau berumur sekitar 26 tahun, ya, berumur 26 tahun, dan juga ada ulama yang menyebutkan berumur 33 tahun. Nah, sekarang kita bercerita tentang hijrahnya Umar. Ya, tadi Islamnya Umar, bagaimana di Mekah setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin memiliki keberanian, merasa mendapat semangat, dukungan, ya, setelah masuknya Islamnya Umar. Ya, dan satu keistimewaan Islam Umar tadi kita katakan berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Kemudian diwakilkan Ibnu Asakir dari Ali bin Abi Thalib mencerita tentang hijrahnya Umar bin Khattab. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma 'alimtu ahadan hajara illa mukhtafiyan illa Umar bin Khattab." Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak mengetahui seorang pun berhijrah kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi kecuali Umar bin Khattab. Hijrah tidak sembunyi-sembunyi. Fa inna lamma hammal bihijrah, ketika dia mau berhijrah, taqallada sayfahu, dia bawa pedangnya, wa tanakkaba qausahu, dia sandang panahnya, wan tada fi yadihi ashuman, dia megang busur-busur di tangannya, menyandang busur panahnya, kemudian anak-anak panahnya dipegang tangannya, wa atal ka'bah wa ashraf Quraisy bi fanaiha, wa ashraf Quraisy fanaiha. Dia masuk ke dalam Masjidil Haram dekat Ka'bah, dan di situ orang-orang Quraisy banyak sekali di sekitar Ka'bah sedang duduk-duduk. Fatafa sab'an, lalu setelah tawaf 70 keliling, summa shalat rakaatain, kemudian salat 2 rakaat di makam Ibrahim, ya. Kemudian dia mendatangi orang kafir Quraisy satu-satu, dia datangi oleh dia. Faqala syahad wujuh, ya, celakalah ini wajah-wajah ini. Man arra'a an taskilahu ummuhu, orang yang ingin kehilangan ibunya kehilangannya, wa yatima waladahu, atau anaknya ingin menjadi yatim, wa tarmula zaujatahu, ya, ingin istrinya menjadi janda, fal yaqini wara hadzal wadi, ya, silakan temui saya di belakang lembah ini. Dia mau hijrah. Fama tabi'ahu minhum ahadun, tidak ada yang berani mengikuti Umar. Ini keberanian dia. Dia hijrah secara terang-terangan. Dia katakan, ini siapa kalian yang ingin, ya, ibunya kehilangannya atau anaknya ingin menjadi yatim, istri ingin menjadi janda, silakan temui aku di belakang ini. Ya, siapa kalian berani menghalang-halangi aku berhijrah, itu maksudnya. Nah, kemudian juga Barra' bin Azib menceritakan bahwa man qadima alaina minal muhajirin Mus'ab bin Umair. Jadi yang pertama sekali hijrah kalam muhajir adalah Mus'ab bin Umair, yang ini sudah kita ceritakan di awal hijrah. Beliau mengajarkan kaum muslimin sebelum datangnya kaum muslimin yang lain, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika setara Aqabah Tsaniyah, perjanjian Aqabah yang kedua, untuk mengajar kaum muslimin Madinah. Kemudian Ummi Maktum hijrah, kemudian Umar bin Khattab, ya. Fi 20 rakiban, dia bersama Umar, ini ada rombongan yang hijrah, itu sekitar 20, ya, orang yang berkendaraan, orang yang naik kuda atau unta. Faqulna ma fa'ala Rasulullah SAW, lalu kami tanya kepada Umar, bagaimana Rasulullah SAW? Qala huwa ala asri, insyaallah dia akan datang setelah ini, ya. Summa qadima Rasulullah SAW wa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini cerita, kemudian baru setelah itu hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata Nawawi, ya, Umar ini, syahida Umar ma Rasulullah SAW al-masyahid kullaha. Umar radhiyallahu anhu ikut perang bersama Rasul dengan semua peperangan. Ya. Wa kana mimman sabata ma'u yaum Uhud. Ya, dan juga termasuk di antara sahabat yang tetap bersama Rasulullah SAW, tidak lari ketika perang Uhud. Nah, ini tidak ada satupun peperangan yang tidak ikut dia bersama Rasulullah SAW. Semua peperangan yang ada di masa Rasulullah diikuti oleh Umar bin Khattab. Ini enggak keutamaan yang luar biasa. Coba bayangkan, satu peperangannya sudah tidak terukur pahalanya. Bagaimana dengan perang Badar, dengan perang Uhud, perang Khandaq, berbagai pertempuran-pertempuran. Dan ini Umar bin Khattab adalah antara sahabat yang ikut semua peperangan yang di masa Rasulullah SAW. Sekarang kita melihat keutamaan Umar bin Khattab ini, ya, sekilas dengan keutamaannya dia ini, apakah pantas ada orang-orang yang mencela, menghina Umar bin Khattab ini? Ya, kita tidak pernah ikut perang bersama Rasulullah SAW, bahkan Umar bin Khattab adalah orang yang pernah berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya. Kemudian nanti insyaallah karena waktu yang batasi kita akan lanjutkan nanti tentang hadis-hadis keutamaan Umar bin Khattab, karena sekarang sudah jam 9. Berhubung waktu yang terbatas, karena untuk menjawab pertanyaan mungkin ada diskusi daripada pemirsa dan pendengar semuanya. Insyaallah pada kajian akan datang kita akan menyebutkan beberapa keutamaan Umar bin Khattab yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi tadi kita sudah bicara tentang kelahirannya, silsilah keturunannya dia, ya. Kemudian keluarga Umar bin Khattab, anak dan istri beliau, kemudian bagaimana awal Islamnya beliau, kemudian juga bagaimana Islam setelah beliau masuk Islam, kemudian kita bercerita sedikit tentang bagaimana beliau berhijrah. Demikian dapat kita bahas, semoga ini menggambarkan kepada kita dengan mengenal jasa-jasa para sahabat, kita semakin mencintai mereka, bahkan terlebih dari itu kita berusaha mencintai akhlak mereka, keberanian mereka, kejujuran mereka. Itulah tujuan kita membahas sejarah-sejarah, membahas biografi para sahabat, ya, agar kita terinspirasi hendaknya mendengar bagaimana keberanian mereka, kejujuran mereka, ya, perjuangan mereka untuk Islam. Nah, ini bukan hanya sekedar kita mendengar cerita saja, ya,
Tapi kita harapkan pemirsa dan pendengar semua untuk terinspirasi bagaimana memperjuangkan Islam itu ada suatu hal yang harus kita lakukan. Minimal adalah memperjuangkan Islam untuk tegak pada diri kita dan keluarga kita. Demikian wallahu alam, kita kembali kepada akhi manu kita dari Studio Roja.